Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semua yang sedang nonton video ini, perkenalkan nama saya Rahmaul Natifah. Di sini saya akan membagikan 5 tips bagaimana cara orang tua mengajarkan anaknya di rumah. Nah, anak mungkin di sekolah dia mendapatkan pembelajaran. Namun ketika di rumah, anak juga perlu. Karena apa? Karena orang tua juga memiliki peran penting. Nah, misalkan meskipun kita bukan seorang pengajar atau bahkan kita cuman seorang ibu rumah tangga. Nah, namun orang tua juga perlu memiliki kemampuan akademis yang dimana dia nanti mengajarkan anak kita ketika di rumah. Mengajarkan anak kita. Misalkan ketika anak kita memiliki PR dari gurunya, dan anak kita itu masih belum paham dengan apa yang disampaikan oleh guru. Nah, di situ peran orang tua muncul, di mana nanti orang tua itu memberi pengajaran kepada anak kita. Nah, nanti saya akan bagikan 5 tips cara orang tua mengajarkan anaknya di rumah. Jika teman-teman masih penasaran, apa sih 5 tips cara mengajarkan anak di rumah? Tonton terus videonya hingga sampai selesai ya. Yang pertama adalah tetapkan tujuan, di mana tujuan itu adalah tujuan yang spesifik. Karena apabila kita menetapkan tujuan yang spesifik, maka proses pembelajaran nantinya pun akan berjalan dengan sistematis, terstruktur, lancar, dan juga akan lebih jelas tujuannya. Misalnya yaitu hari ini Anda akan melakukan pembelajaran bahasa Inggris kepada anak. Nah, lebih tepatnya itu tujuan yang spesifik adalah mengajarkan greetings. Nah, tujuannya harus ditetapkan terlebih dahulu. Saya berharap dengan setelah saya mengajarkan kepada anak saya ini, dia akan memiliki kemampuan yang tepat dalam greetings. Setiap pagi, dia tahu bahwa kalau pagi itu ucapan yang tepat adalah good morning. Kalau sore, ucapan yang tepat adalah good afternoon. Sedangkan malam, kalau tidur, ucapan yang tepat adalah good night. Nah, berikan tujuan-tujuan yang simple, sederhana, karena itu akan memudahkan Anda dalam memberikan pembelajaran kepada anak-anak. Nah, tips yang kedua adalah apersepsi. Apersepsi adalah kegiatan awal untuk mengkondisikan anak-anak supaya mereka siap untuk menerima materi pelajaran. Anak-anak itu bukan gelas kosong, mereka datang ke sekolah dengan berbagai macam pikiran, dengan berbagai macam keadaan, kondisi emosi, dan juga psikologis yang berbeda-beda. Jadi tahap apersepsi ini akan membantu untuk mempersiapkan anak-anak supaya mereka siap untuk menerima materi pelajaran. Jangan langsung diajak untuk belajar dan jangan langsung diajak untuk menghafalkan. Karena dengan cara seperti itu anak-anak nantinya akan cepat mudah bosan. Tips yang ketiga yaitu kita perhatikan metode mengajar. Contoh yang perlu kita untuk memanfaatkan metode mengajar kita yaitu contohnya 1, kita menggunakan multimedia. Pada zaman sekarang anak itu lebih visual, lebih suka yang menarik seperti warna-warni, seperti kartun dan lain sebagainya. Kita bisa menggunakan YouTube atau sosial media yang lain untuk mengajak anak belajar sesuai dengan keinginan atau kesukaan mereka. Terus yang kedua yaitu alat peraga. Anak yang usianya masih di sekolah dasar itu cenderung sulit untuk disuruh membayangkan atau berimajinasi yang tinggi. Jadi, menggunakan alat peraga, kita dapat membantu anak tersebut menjadi pekerja atau berpikir secara nyata. Nah,
Yang keempat ada variasi gaya belajar. Nah, variasi gaya belajar ini ada 3. Yang pertama visual, yang kedua auditorik, yang ketiga kinestetik. Untuk visual itu berarti anak menerima sesuatu atau mempelajari dengan melihat secara langsung atau melihat melalui gambar dan video. Yang kedua yaitu auditorik, di mana anak itu menerima penjelasan dengan ceramah. Jadi dia itu lebih condong mendengarkan daripada melihat. Yang ketiga ada kinestetik. Kinestetik yaitu anak menerima pelajaran dengan mempraktekkan secara langsung apa yang dipelajarinya. Misalnya kayak kita praktikum menanam atau apa. Nah, itu tadi 3 variasi gaya belajar. Nah, biasanya untuk menyamaratakan kemampuan siswa di kelas, guru biasanya menggabungkan 3 metode ini, visual, auditorik, dan kinestetik. Namun untuk di rumah, orang tua bisa memilih tergantung anaknya lebih condong kemana, apa itu visual, auditorik, ataupun kinestetik. Proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu. Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan yang berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal. Contohnya dengan cara ulangan harian, memberikan tugas. Nah, bagaimana teman-teman, tadi adalah 5 tips yang sudah dijelaskan bagaimana cara orang tua mengajarkan anak kita di rumah dengan cara sesuai dengan karakter anak kita, yaitu menyesuaikan dengan jenis-jenis karakter belajar anak kita. Tadi ada yang tips pertama, lalu tujuannya, yang kedua ada metode, lalu cara gaya belajarnya. Nah, di situ sangat penting karena apa? Karena anak itu tidak suka pembelajaran yang terlalu monoton. Artinya, pembelajaran itu jangan hanya membahas tentang teori, tapi bagaimana anak itu bisa berpikir lebih, tidak hanya materi atau yang membuat anak itu merasa bosan. Nah, di situ dijelaskan bahwa siswa itu belajar memiliki karakter sendiri. Ada yang mungkin dia itu sistem belajarnya dia lebih suka mendengarkan dan lebih mudah menangkap. Ada juga yang anak lebih suka belajar sambil bermain. Lalu ada juga anak yang belajar dengan cara menonton video atau film, yang dimana film itu mengandung edukasi atau pembelajaran sehingga bisa memudahkan siswa untuk memahami pelajaran itu. Nah, itu adalah 5 tips yang bisa membantu orang tua bagaimana caranya mengajarkan anak kita di rumah meskipun tidak di sekolah, namun pembelajaran di rumah juga sangat penting karena orang tua adalah pembelajaran. Ketika orang tua bisa mengajarkan anaknya dan memberi kesenangan, anak itu insya Allah nanti anak kita dia akan selalu bersemangat belajar di rumah bersama orang tuanya. Karena apa? Karena pembelajaran yang disampaikan oleh orang tua, anak itu sangat menyukainya, dia akan lebih bersemangat untuk belajar. Nah, di situ adalah tips-tips sehingga anak itu tidak bosan dengan pelajaran yang hanya disampaikan di sekolah lalu di rumah. Jika pembelajaran yang terlalu monoton seperti di sekolahan dan di rumah itu sama, anak itu tidak akan tertarik untuk terus belajar. Dia lebih memilih untuk melakukan hal-hal yang menurut dia itu lebih menyenangkan dirinya. Nah, itu adalah 5 tips yang bisa disampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipetik bagaimana langkah-langkah tadi yang bisa disampaikan dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di situ ini sangat penting. Peran banget ini sangat penting bagi orang tua yang sudah memiliki anak di rumah yang dimana anak itu susah untuk belajar. Nah, ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang tadi disampaikan, ilmu yang tadi disampaikan bisa lebih bermanfaat, bisa membuat teman-teman semua menjadi lebih baik lagi. Nah, nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.